Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Putu Febri Sugiantara dengan NIM 19170510076. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian yang telah saya rancang berjudul Pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak BUMDes. Studi pada BUMDes di Kabupaten Bulu. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ketiga dosen yang selama ini selalu membimbing saya. Yang pertama ada dosen pembimbing utama, yaitu Ibu Nikade Sinarwati. Yang kedua ada dosen pembimbing pendamping, yaitu Bapak Inyoman Putriase. Dan terakhir dari dosen penelaah, yaitu Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan. Langsung saja akan saya paparkan mengenai latar belakang dari penelitian saya ini. Saya awali dengan mengatakan pajak. Ya, pajak sebagai sebagian besar mayoritas negara di dunia merupakan sumber penerimaan negara terbesar, tidak terkecuali untuk Indonesia. Hal ini karena pajak merupakan sebuah sarana utama, pembiayaan utama bagi kebutuhan negara, baik untuk pelayanan umum, kemudian fasilitas kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pembangunan desa, dan masih banyak lagi. Nah, hal ini menjadi wajar kenapa akhirnya setiap negara itu menginginkan penarikan atau penerimaan pajak yang meningkat setahunnya. Kita lihat dari riwayat penerimaan pajak Indonesia selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2018 sampai 2022, itu realisasi pencapaian pajak dari penerimaan negara itu hampir mencapai angka 80% selama 5 tahun terakhir. Namun yang menjadi menarik adalah dari peningkatan tersebut atau besarnya realisasi pencapaian pajak itu tidak sebanding dengan rasio pajak di Indonesia. Kita lihat 5 tahun terakhir itu mengalami penurunan, sempat naik juga, apalagi sejak pandemi COVID-19, kemudian mengalami penurunan lagi, meningkat lagi, seperti itu. Sehingga rata-rata pergerakan rasio pajak Indonesia itu selama 5 tahun terakhir hanya berkisar di 10% saja. Jika dibandingkan dengan rasio pajak secara global, baik itu di ASEAN tahun 2020, itu rata-rata negara di ASEAN itu rasio pajaknya adalah sebanyak 19% dari PDB. Nah, sedangkan jika dibandingkan dengan negara-negara yang tergabung dalam OECD rata-rata itu sebesar 33,5%. Nah, ini menjadi PR bagi Indonesia bahwa rasio pajak di Indonesia itu masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara luar. Namun, apa yang menjadi faktor utama dari rendahnya rasio pajak? Ya, kita berbicara di sini adalah kepatuhan pajak. Di mana kepatuhan pajak yang optimal itu maka diperlukan basis kepatuhan pajak yang sukarela. Nah, itu yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI. Karena jika kita gambarkan secara sederhana, kepatuhan pajak yang meningkat, maka itu akan berimbas juga otomatis kepada rasio pajak yang meningkat. Nah, kemudian bagaimana langkah pemerintah dalam hal ini untuk sebuah usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak? Nah, inilah yang menarik. Bahwasanya dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian peraturan perpajakan di bidang pajak penghasilan, salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan basis kepatuhan atau kita sebut dengan peningkatan tax basis. Salah satunya langkah untuk meningkatkan tax basis itu adalah dalam aturan ini diatur dalam pasal 56 juga 57, salah satu subjek pajak saat ini yaitu adalah badan usaha milik desa. Nah, kenapa akhirnya BUMDes? Itu menjadi pertanyaan. Bahwasanya kita tropik lagi ke belakang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, secara implisit disebutkan atau disampaikan di sana bahwa peran desa saat ini dalam pembangunan itu sangatlah penting, terutama melalui dengan meningkatkannya terus dana desa itu untuk mengembangkan potensi desa. Melalui apa? Melalui BUMDes. Tercatat pada tahun 2020 sudah terdapat 51.134 BUMDes di Indonesia. Bahkan di tahun 2023, DPR RI telah menyetujui pembagian dana desa sebesar 70 triliun kepada 74.954 desa. Nah, ini untuk apa? Untuk pengembangan BUMDes. Seperti itu. Nah, terlebih lagi, yang menjadi fenomena dalam penelitian saya ini adalah selain peningkatan tax basis adalah bahwasanya kenapa akhirnya uh, BUMDes ini menjadi subjek pajak
yang secara eksplisit disampaikan dalam peraturan tersebut, bahwa ini diatur didukung kuat oleh beberapa aturan. Ya ini merupakan salah satu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa. Yang secara gamblang di sana disebutkan bahwa BUMDes status badan hukumnya sudah berubah menjadi badan usaha. Nah, disinilah yang menjadi akhirnya latar belakang kenapa munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 ini. Seperti itu, salah satunya untuk nambah subjek pajak yaitu BUMDes. Kita lanjut. Terus bagaimana uh, mengenai BUMDes di Bali? Nah, saya ambil salah satu kutipan dari Pak Wayan Koster sebagai Gubernur Bali yang menyebutkan bahwa 2023 seluruh desa di Bali ditargetkan memiliki BUMDes. Terus bagaimana? Jika kita lihat secara angka, di tahun 2018 sudah terdapat 568 BUMDes dari 636 desa di Bali. Dan meningkat signifikan di tahun 2022 bahwa terdapat 626 BUMDes ya dari 636 desa. Ini lagi 10 desa yang belum memunculkan BUMDesnya. Sehingga wajar apabila Pak Gubernur saat ini menargetkan di 2023 untuk seluruh desa memiliki BUMDes. Karena dampaknya memang sangat signifikan untuk pembangunan desa. Sehingga di sini saya mencetuskan subjek penelitian, yaitu untuk BUMDes Kabupaten Buleleng. Kenapa? Karena BUMDes di Kabupaten Buleleng ini adalah jumlah BUMDes terbanyak kedua di Provinsi Bali setelah Tabanan, yaitu sebanyak 125 BUMDes dengan rincian yang sudah saya paparkan di PowerPoint. Dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng itu tersebar dengan total 125 BUMDes. Ini saya dapatkan dari Dinas PMD Kabupaten Buleleng tahun 2023. Kemudian dalam kenapa akhirnya saya memilih subjek penelitian di BUMDes Kabupaten Buleleng ini atas dasar wawancara saya dengan beberapa pihak. Salah satunya adalah bersama Bapak Edi Susena, selaku Ketua Forkom BUMDes Kabupaten Buleleng. Beliau menyebutkan bahwa rata-rata BUMDes di Buleleng ini bergerak pada sektor keuangan, seperti lembaga simpan pinjam, layanan pembayaran air, pengelolaan sampah, bahkan pengembangan desa wisata. Sehingga hal inilah menjadi hal menarik kenapa akhirnya saya ingin melakukan penelitian terhadap BUMDes di Kabupaten Buleleng. Atas apa? Tentu atas kepatuhan pajak sebagai BUMDes. Karena, kembali lagi saya tegaskan, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yaitu PP 11 tahun 2021 dan juga PP 55 tahun 2022 telah menegaskan bahwa secara otomatis BUMDes itu memiliki kewajiban membayar dan juga melaporkan pajak setiap tahunnya. Kemudian bagaimana kepatuhan pajak BUMDes di Buleleng? Nah, namun sebelum itu, saya awali dengan bahwa penelitian saya ini saya adopsi menggunakan teori atribusi. Atau jika kita kaitkan dengan kepatuhan pajak bahwa dalam teori ini kepatuhan pajak itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Kemudian saya lanjutkan, bagaimana kondisi kepatuhan pajak BUMDes di Buleleng? Hasil wawancara saya bersama Ketua Forkom BUMDes Buleleng, yaitu Bapak Edi Susena, secara ringkas saya simpulkan, beliau menyampaikan bahwa BUMDes itu rata-rata sadar akan pajak, tapi masih terkendala dengan memahami aturan pajaknya bagaimana, seperti itu. Kemudian, apa sih yang menyebabkan akhirnya pemahaman pajak ini mungkin bagi BUMDes itu kurang? Ternyata pegawai BUMDes itu rata-rata lulusan SMA maupun SMK, hanya sedikit lulusan sarjana. Mungkin menurut beliau, karena hal ini dikarenakan faktor gaji yang sedikit dibandingkan dengan pegawai di swasta maupun BUMN. Kemudian beliau juga memaparkan, untuk menanggulanginya seharusnya perlu ada sosialisasi pajak dari KPP yang rutin seharusnya. Namun beliau menambahkan realitinya sosialisasi ke BUMDes itu jarang terlaksanakan. Bahkan seingat beliau terakhir itu dilaksanakan di tahun 2019. Nah, saya kaitkan ini dengan salah satu kutipan penelitian dari Sapridawati et al. Tahun 2022. Ini mengenai pelatihan BUMDes Murdas di Desa Muaro Sentaju. Dalam penelitian beliau menyampaikan bahwa permasalahan utama BUMDes itu terletak pada kurangnya pemahaman, rendahnya tingkat pendidikan pengurus, serta kurangnya pembinaan terhadap BUMDes. Ini sesuai dengan apa hasil wawancara yang saya lakukan bersama Ketua Forkom BUMDes Buleleng, yaitu Bapak Edi Susena. Sehingga saya tekankan atau saya tegaskan bahwa kepatuhan pajak BUMDes di Buleleng ini masih dipengaruhi oleh tiga hal utama atau mendasar, yaitu pemahaman pajak, tingkat pendidikan, maupun sosialisasi perpajakan. Dan bagaimana kaitannya dengan teori atribusi yang saya sampaikan tadi, saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah,
Dan terakhir ini merupakan apa namanya bagian dulu terbelakang yang saya sampaikan di dalam penelitian saya. Saya menemukan beberapa research gap dalam penelitian saya. Yang dimana ketika saya sudah menarik ketiga indikator yaitu pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan, bahwasanya dalam research gap yang saya temukan dalam beberapa penelitian itu terjadi ketidakselarasan dalam artian ada beberapa penelitian yang menyampaikan bahwa pemahaman pajak, tingkat pendidikan maupun sosialisasi perpajakan itu berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun ada juga beberapa penelitian yang menyatakan sebaliknya bahwasanya pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan juga sosialisasi perpajakan itu tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Maka dari itu, saya memutuskan untuk melakukan penelitian lebih dalam untuk membuktikan apakah benar pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan juga sosialisasi perpajakan ini berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, khususnya untuk wajib pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng. Kemudian saya menambahkan keterbaruan dalam penelitian saya ini adalah belum ada saya temukan penelitian yang secara spesifik dan juga detail dalam menganalisis ketiga indikator kepatuhan pajak tersebut terhadap BUMDes, sehingga itu menjadi nilai novel di dalam penelitian saya saat ini. Baik, kita lanjutkan ke bagian kajian teori. Yang pertama itu tentang deskripsi teoritis. Di sini saya menggunakan beberapa bagian. Yang pertama itu teori atribusi. Nah, di sini yang saya paparkan bahwasanya teori atribusi ini ditemukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, kemudian dikemukakan atau dikembangkan lagi oleh beberapa tokoh-tokoh di penelitian tentunya. Di mana secara ringkas, teori atribusi ini menjelaskan bagaimana perilaku individu itu disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Yang dimana itu ditentukan lagi oleh tiga faktor, baik itu dari kekhususan, konsensus, maupun konsistensi. Jika kita kaitkan dengan antara teori atribusi dengan kepatuhan pajak ini dalam BUMDes, ini kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal, baik itu dari pemahaman, tingkat pendidikan, kesadaran, usia, dan lain-lainnya. Sedangkan dari faktor eksternal itu dipengaruhi oleh saksi pajak, pelayanan fiskus, maupun sosialisasi perpajakan. Kemudian saya lanjut, bagian kedua yaitu dari BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Seperti itu. Bahwasanya BUMDes ini telah diatur baru-baru ini melalui peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021. Kemudian tujuan dari BUMDes ini, jika kita secara ekonominya adalah untuk meningkatkan PADES atau pendapatan asli desa seperti itu. Serta BUMDes ini jika kita ingin membentuk suatu desa, ingin membentuk BUMDes itu ada tiga tahapan. Yang pertama itu melalui perencanaan musyawarah, kemudian perincian dan pengesahan, serta pengembangan dan pengelolaan. Kemudian apa itu pajak? Ya, pajak secara ringkas bahwa itu merupakan sebuah iuran yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Kemudian bagi pembayarnya tidak mendapatkan kontraprestasi atau kontribusi langsung. Dan tujuan dari pajak ini adalah untuk kepentingan masyarakat umum. Pajak secara teori itu berfungsi dua hal, yaitu secara budgetier atau sebagai sumber pendanaan dan juga reguleran atau sebagai sebuah alat untuk mengatur konstitusi kebijakan seperti itu. Dan di Indonesia sendiri, sistem perpajakan yang kita anut adalah self-assessment system. Saya lanjut, keempat itu kepatuhan pajak. Dan tadi kita membicarakan kepatuhan pajak itu seperti apa sih? Sederhananya kepatuhan pajak itu adalah bukan hanya sekedar membayar, tapi melaporkan juga. Jadi dari kewajiban perpajakan mulai mengetahuinya, kemudian mulai menghitung, kemudian membayar, dan juga melaporkan. Itu merupakan kepatuhan pajak yang didefinisikan seperti itu. Kemudian kepatuhan pajak ini ada formal dan material. Formal itu untuk memahaminya bagaimana aturan perpajakan, kemudian material itu adalah bagaimana dia melaksanakan aturan perpajakan tersebut. Nah, bagaimana kriteria wajib pajak patuh? Seperti itu. Saya sebutkan beberapa, bahwasanya wajib pajak itu lapor SPT tepat waktu, kemudian tidak punya tunggakan pajak, kemudian tidak dijatuhi pidana pajak, kemudian menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Nah, itu hal yang penting bagi seorang wajib pajak yang disebut patuh seperti itu. Kemudian saya berbicara mengenai pemahaman pajak. Bahwasanya secara sederhana pemahaman pajak ini adalah proses memahami aturan pajak dan bagaimana menerapkannya. Nah, menurut Asari, indikator pemahaman pajak itu mulai dari mengetahui, mengerti, memahami, bahkan mengimplementasikan informasi pajak yang dia peroleh. Dan semakin meningkat pemahaman wajib pajak, maka semakin baik dan tepat wajib pajak itu menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya berbicara mengenai tingkat pendidikan. Bahwasanya tingkat pendidikan ini bukan hanya sekedar jenjang pendidikan saja, namun pendidikan itu sangatlah mempengaruhi sikap maupun perilaku individu untuk melakukan sesuatu seperti itu. Nah, berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas, itu pendidikan dibagi menjadi
beberapa tahapan, ada dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Kemudian saya tambahkan bahwasanya semakin tinggi pendidikan wajib pajak, maka wajib pajak akan mudah untuk memahami aturan dan juga semakin terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Saya lanjutkan lagi mengenai sosialisasi perpajakan, yakni bahwasanya sosialisasi ini merupakan upaya Fiskus untuk memberi informasi dan juga membina wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya. Secara teori terdapat dua metode sosialisasi, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Seperti itu. Jika langsung itu Fiskus atau pihak KPP di sini melaksanakan sosialisasi secara langsung dalam sebuah ruangan atau outdoor itu bersama wajib pajak. Jika tidak langsung itu bisa melalui media sosial saat ini ya. Kemudian apabila sosialisasi itu harus dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran dan rutin. Untuk apa? Untuk mendapatkan dampak meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Dan terakhir, yang paling penting adalah bagaimana kewajiban pajak BUMDes itu. Seperti yang saya sampaikan, dengan diaturnya PP 11 2021 itu telah menegaskan status BUMDes sebagai badan usaha. Otomatis kewajiban pajak BUMDes itu selayaknya wajib pajak badan. Namun tenang, ini sudah diatur lagi kembali melalui PP nomor 55 tahun 2022 yang bahwasanya BUMDes itu dapat menggunakan tarif PPh final atau istilahnya sebuah kompensasi alternatif pajak untuk BUMDes dengan tujuan sebagai kesederhanaan, kepastian, kemudian kesejahteraan, dan juga tentunya untuk memudahkan BUMDes melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang mana pada pasal 56 dan juga 57 itu sebutkan bahwa BUMDes dapat menerapkan tarif PPh final 0,5% dari peredaran bruto dengan syarat peredaran tersebut tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Ditambahkan lagi pada pasal 59 disebutkan bahwa batas penerapan tarif PPh final ini hanya 4 tahun ke depan untuk BUMDes. Baik, saya lanjutkan mengenai penelitian relevan, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang saya canangkan ini. Ada beberapa penelitian yang sudah saya dapatkan dari misalnya dari Ramdhani tahun 2022 itu mengenai kewajiban perpajakan BUMDes selama pandemi COVID seperti itu. Bahwasanya di sana disebutkan tidak ada aturan khusus sebelumnya mengenai perpajakan BUMDes. Namun ketika Undang-Undang Cipta Kerja kemudian juga PP BUMDes ini disebutkan atau hadir, maka menegaskan status badan hukum BUMDes ini sebagai wajib pajak badan. Yang kedua itu dari Yusril dan Saifuddin tahun 2021 mengenai pengaruh sosialisasi pajak tingkat pendidikan dan pemahaman wajib pajak pada UKM. Kenapa saya ambil UKM? Karena BUMDes sebelumnya itu lebih banyak itu sektornya di UKM seperti itu. Sehingga di sini juga beberapa penelitian-penelitian dahulu yang sangat relevan terhadap rancangan program penelitian saya. Kurang lebih ada 7 penelitian relevan yang saya cantumkan di sini, yang semuanya itu ada yang memiliki hubungannya dengan indikator variabel yang saya canangkan dalam penelitian, dan juga ada istilahnya beberapa subjek pajak yang sama, yaitu BUMDes, mengenai kepatuhan pajak BUMDes seperti itu. Namun tidak, kembali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada yang spesifik seperti apa yang saya sampaikan di sini mengenai rancangan proposal saya. Tidak ada yang spesifik untuk mengukur ketiga indikator variabel itu terhadap kepatuhan wajib pajak BUMDes. Kemudian saya lanjutkan mengenai bagaimana kerangka berpikir dalam rancangan proposal penelitian saya ini. Sudah saya paparkan dalam PowerPoint. Di sini ada untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng, yaitu saya menggunakan 3 indikator variabel, yaitu pemahaman pajak sebagai X1, kemudian tingkat pendidikan sebagai X2, dan juga sosialisasi perpajakan X3. Yang dimana ketiga indikator ini akan nantinya mengukur bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng. Kemudian bagaimana pengembangan hipotesis penelitian saya di sini? Nah, yang pertama itu adalah pengaruh pemahaman pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak BUMDes. Nah, dalam teori atribusi, maksud saya, pemahaman pajak ini sebagai faktor internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga apabila pemahaman pajak ini meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sehingga saya mengambil eh, kesimpulan hipotesis, yang pertama adalah pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak BUMDes. Yang kedua, pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kepatuhan pajak BUMDes. Dalam teori atribusi kembali lagi, tingkat pendidikan ini dianggap sebagai faktor internal karena mempengaruhi sikap maupun perilaku wajib pajak. Sehingga
Diyakini bahwa apabila tingkat pendidikan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga otomatis akan meningkat. Mak dengan demikian, kesimpulan untuk hipotesa kedua ini adalah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak BUMDes. Dan terakhir adalah mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak BUMDes. Dalam teori atribusi, sosialisasi perpajakan ini dianggap sebagai faktor eksternal karena diharapkan dapat memberikan dampak dari luar ketika setelah melaksanakan sosialisasi, yaitu berupa taat dan patuhnya wajib pajak. Sehingga diyakini apabila sosialisasi pajak ini meningkat atau tinggi, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dengan kesimpulan hipotesa ketiga, yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak bunda. Saya lanjutkan mengenai bagaimana metode penelitian yang saya terapkan dalam penelitian saya ini. Bahwasanya saya menggunakan pendekatan atau jenis penelitian kuantitatif melalui metode survei yang berfokus pada pengujian teori dengan melakukan pengukuran variabel penelitian yang berupa angka serta menganalisis data menggunakan metode statistik. Terus bagaimana dengan subjek penelitian saya? Nah, di sini saya bagi lagi ada populasi. Tentu seperti yang saya sampaikan bahwasanya populasi dalam penelitian saya ini adalah BUMDes yang terdata di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng tahun 2023, yaitu sebanyak 125 BUMDes. Kemudian saya tarik lagi dari menjadi sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana dalam penelitian saya ini saya menentukan dua kriteria sampel. Itu yang pertama adalah BUMDes yang masih aktif, yang kedua adalah BUMDes yang dapat dihubungi oleh peneliti. Peneliti maksud saya. Sehingga dari kedua kriteria tersebut, total sampel yang saya peroleh adalah 63 BUMDes. Yang dari ke-63 ini diwakili oleh satu karyawan, baik itu sebagai pengelola keuangan, bendahara, maupun perpajakan atau pengelola perpajakan di BUMDes. Kemudian, mengenai jenis dan sumber data dalam penelitian saya ini, saya menggunakan jenis data kuantitatif, dengan sumber data primer, yaitu hasil kuesioner dari responden, dan juga sekundernya itu berupa data penerimaan pajak, rasio pajak, dan juga jumlah BUMDes dari Dinas PMD Kabupaten Buleleng. Kemudian bagaimana definisi operasional variabel penelitian yang saya terapkan? Untuk variabel dependen, di sini saya cantumkan tingkat kepatuhan pajak BUMDes, yang dimana indikator dari variabel dependen ini terdiri dari kepatuhan dalam daftar, menghitung, kemudian membayar, maupun melaporkan pajak setiap tahunnya, berdasarkan dari referensi penelitian dari Kusuma tahun 2017. Kemudian bagaimana dengan variabel independennya? Tentu saja ada tiga variabel. Yang pertama itu pemahaman pajak, yang dimana yang menjadi indikator dari variabel ini adalah pemahaman pajak dalam penelitian terdiri atas pemahaman atas KUP, kemudian sistem perpajakan Indonesia, dan juga fungsi dari perpajakan. Ini berdasarkan referensi dari penelitian Asari tahun 2014. Kemudian yang kedua adalah faktor atau variabel independennya yang kedua adalah tingkat pendidikan, yang mana indikatornya mengacu pada penelitian Manalalu et al. Tahun 2016, yaitu dari pendidikan formal, pengaruh pendidikan, dan juga pentingnya pendidikan. Serta yang ketiga, yaitu sosialisasi perpajakan, yang menjadi indikator saya acu dari penelitian Wardani dan juga Wadi tahun 2018, yaitu diantaranya penyelenggara sosialisasi, kemudian manfaat sosialisasi, dan juga media sosialisasi. Nah, terus bagaimana dengan metode dan juga instrumen pengumpulan data? Seperti yang saya sampaikan bahwasanya saya menggunakan metode survei dengan penyebaran nantinya adalah berupa kuesioner dengan skala Likert, yang dimana setiap pernyataan itu saya berikan 5 alternatif jawaban seperti biasanya. Dan juga sudah saya cantumkan di sini kisi-kisi dari sekiranya apa namanya kuesioner yang akan saya sebarkan kepada 63 BUMDes nantinya seperti itu. Kemudian bagaimana metode dan juga teknik analisis data yang akan saya terapkan? Ya, tentu dengan penggunaan pendekatan penelitian kuantitatif, di sini saya membutuhkan bantuan dari program SPSS dengan beberapa metode atau sekaligus tekniknya, yaitu dari analisis statistik deskriptif, yang dimana itu untuk mengetahui deskripsi umum mengenai demografi responden dan juga variabel yang saya pakai, baik itu dari nilai umum, rata-rata, maksimum, dan juga standar deviasinya. Kemudian menggunakan uji kualitas data yang terdiri dari dua hal, yaitu uji validitas data untuk mengetahui apakah suatu instrumen itu valid atau tidak dengan menggunakan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 atau nilai R hitung itu lebih besar dari nilai R tabel. Yang kedua adalah melalui uji reliabilitas data,
Yaitu untuk menguji sebuah kuesioner itu sebagai indikator apakah itu sudah stabil dengan menerus atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, saya juga menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari beberapa pengujian kembali, yaitu uji normalitas untuk mengetahui apakah tiap variabel penelitian itu terdistribusi secara normal atau tidak, menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Ya, apabila nilai signifikan itu lebih dari 0,05, maka disebut normal. Apabila tidak, maka sebaliknya itu tidak normal. Kemudian yang kedua adalah uji multikolinearitas, di mana ini untuk menguji apakah ada atau tidaknya uh, multikolinearitas ini pada model regresi, yaitu melalui nilai tolerance serta nilai variance inflation factor atau FIF. Nah, dengan dasar pengambilan keputusan apabila nilai toleransi itu lebih dari 0,10 serta nilai FIF-nya itu kurang dari 10, maka tidak ada hubungan multikolinearitas pada model regresi dan juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga itu adalah uji heteroskedastisitas. Di sini tujuannya untuk menguji apakah model regresi dari penelitian saya ini memiliki keberagaman varians dari residual satu observasi ke observasi lainnya atau tidak. Nah, tentu ini uji ini menggunakan uji Glaser. Nah, kemudian saya lanjutkan dari uji hipotesis. Nah, saya menggunakan juga uji hipotesis untuk menguji hipotesis dari saya dengan menggunakan beberapa pengujian lagi. Yang pertama itu adalah analisis regresi linear berganda. Di mana ini bertujuan untuk menguji hipotesis serta mengetahui dampak beberapa variabel bebas pada variabel terikat. Kemudian saya juga menggunakan uji T, ya sangat familiar. Itu bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan anggapan bahwa variabel bebas lainnya tetap. Nah, ini berbicara mengenai dampak simultan atau tidaknya variabel bebas terhadap variabel tidak bebas atau terikat. Kemudian yang terakhir itu menggunakan koefisien determinasi dalam uji hipotesis ini. Itu bertujuan untuk menguji kemampuan model ketika menerangkan keberagaman variabel dependen, ya, yaitu di sini dasarnya adalah nilai koefisien determinasi, yaitu 0 atau 1. Jika 0, maka variabel bebas ini dinilai mampu menerangkan variabel dependen eh, lainnya yang tidak luas seperti itu. Sedangkan jika mendekati 1, maka variabel bebas ini dimaknakan memberikan hampir semua informasi yang dipakai dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nah, di sini juga saya mencantumkan jadwal waktu penelitian saya yang sudah saya laksanakan sampai saat ini, yaitu melakukan pengumpulan data. Tapi saya belum melaksanakan kuesioner atau penyebaran kuesioner. Nah, kemudian, ini merupakan beberapa dokumentasi yang saya cantumkan selama proses penyusunan rancangan proposal penelitian saya. Ada ketika saya wawancara bersama Ketua Forkomputdes yang untuk saya tujuannya ini adalah untuk mengetahui atau mencari tahu bagaimana fenomena yang terjadi. Ya, ini sudah saya dapatkan, yaitu fenomenanya adalah langkah pemerintah untuk meningkatkan tax basis atau kepatuhan pajak itu melalui wajib pajak BUMDes dan bagaimana kepatuhan pajak BUMDes itu di Buleleng. Kemudian yang kedua, itu wawancara saya bersama staf dari BUMDes Guna Adi Desa Nagas Paha untuk mengambil keyakinan saya pribadi sebagai peneliti untuk lebih yakin lagi apakah benar kondisi kepatuhan pajak BUMDes itu seperti yang saya paparkan sebelumnya. Dan ketiga, itu adalah dokumentasi saya ketika ke Dinas PMD Kabupaten Buleleng untuk meminta data BUMDes di Kabupaten Buleleng. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai atau dapat saya paparkan mengenai rancangan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengumuman Pajak, Tingkat Pendidikan, dan juga Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BUMDes, Studi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Salam harmoni. Terima kasih.